Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai modal yang harus disiapkan ketika kita ingin investasi atau trading di saham. Kita bagi menjadi 3 kategori ya, berdasarkan usia, yaitu rentang usia 20 tahun hingga 30 tahun, rentang usia 30 tahun hingga 40 tahun, dan di atas 40 tahun. Kenapa kita membagi berdasarkan usia ini? Karena kita mengingat psikologi dari pengambil keputusan, yaitu investor atau trader itu sendiri, di mana ya seringkali ketika kita sudah menganalisa, melakukan analisa fundamental, teknikal, foreignologi, bandarmologi, itu kembali lagi ketika kita mengambil suatu keputusan selalu ada yang namanya faktor emosional di situ. Ada faktor psikologi yang mempengaruhi kita, sehingga kita membagi menjadi 3 kategori usia ya. Untuk di usia 20 tahun hingga ke 30 tahun ya, usia 20-30 ini biasanya adalah mahasiswa, orang yang sudah bekerja, sudah menerima gaji, tetapi masih dalam level entry ya ketika dia bekerja di suatu perusahaan. Jadi biasanya mereka ini modalnya ketika memutuskan masuk ke pasar saham itu di bawah 100 juta. Kalau dengan modal di bawah 100 juta ini biasanya mereka lebih cenderung agresif dan lebih sering masuknya ke trading bukan ke investasi ya, kalau saya lihat. Tetapi awal-awalnya ketika mereka join newbie ini dengan modal di bawah 100 juta ini pengennya investasi, tapi lama-lama tergoda untuk melakukan trading harian ya. Sehingga memang mereka di usia-usia 20 hingga 30 tahun ini mereka lebih agresif. Jadi lebih senang untuk fast trading begitu ya. Setiap hari itu mereka harus melakukan trading, bisa sampai lebih dari 5 saham seperti itu. Di kategori kedua yaitu di usia 30 hingga 40 tahun ini mereka pada tahap yang sudah lebih matang di karirnya, di mana mungkin mereka sudah mencapai level manager di sini ya. Di usia 30 hingga 40 tahun ini biasanya modal yang disetor di saham itu sekitar 100 juta hingga 1 miliar. Jadi kalau sudah level-level manager ini biasanya mereka sudah cukup mapan ya, dalam artian sudah punya rumah walaupun mungkin KPR, sudah menikah, lalu mereka sudah tahu apa nama itu deposito, sudah tahu namanya itu reksadana begitu ya. Jadi mereka sudah aware dengan namanya investasi gitu. Lalu di kategori ketiga itu adalah usia di atas 40 tahun. Nah, di usia-usia ini ya, mereka lebih sudah mature banget, dan biasanya kalau mereka berkarir di suatu perusahaan sudah mencapai level direktur ya, sudah mempunyai gaji yang cukup besar, sehingga mereka biasa alokasi dananya untuk saham itu sudah mencapai di atas 1 miliar ya, kalau mereka ingin masuk di saham. Nah, di usia-usia ini mereka lebih fokus untuk menyiapkan dana pensiun begitu ya. Tujuannya lebih banyak ke investasi. Karena mereka akan lebih fokus ke saham-saham yang menghasilkan dividen, di mana mereka hold itu saham, mereka buy saham itu mereka hold. Jadi nanti kalau emiten-emiten membagi dividen setiap tahunnya, mereka tinggal menerima dividen itu begitu ya. Jadi itu pertimbangannya mereka cenderung lebih yang kita bilang dengan konservatif ya. Kalau di usia 30-40 tahun mereka usia itu mereka lebih moderat ya. Jadi saya ulangi rekap sebentar, bahwa untuk usia 20 hingga 30 tahun biasanya modalnya di bawah 100 juta dengan tipikal agresif ya. Lalu kalau untuk di usia 30 hingga 40 tahun itu mereka lebih moderate ya, dengan modalnya antara 100 juta hingga 1 miliar. Sedangkan kategori ketiga di usia 40 tahun ke atas itu mereka lebih konservatif dengan modalnya mereka itu di atas 1 miliar ya. Nah, mengenai saham-saham apa yang mereka beli, nah saya jelaskan dulu basicnya dulu ya mengenai kategori saham. Kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu core stock dan value stock ya. Kalau core stock ini di mana perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang siklus perusahaannya itu sudah mature, di mana mereka lebih stabil, sudah well established, lalu dari segi penjualan, dari segi laba, ya cash flow-nya sudah bagus, lalu mereka merupakan market leader di sektornya. Profitabilitasnya mereka itu cenderung stabil ya. Jadi growth-nya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan value stock. Nah, biasanya memang di core stock ini
mereka untuk menyiapkan mengenai dana pensiun ya ketika mereka masuk usia pensiun seperti itu. Sektor-sektor apa saja sih yang biasanya mendominasi core stock ini? Biasanya perbankan ya. Di perbankan itu saya ambil contoh saham misalkan BBCA, BBRI, BBNI, BMRI. Lalu ada sektor kedua yaitu consumer good. Di situ ada UNVR, ada Mayora, MUR ya kode emitennya, ada ICBP, lalu ada juga Ultrajaya, ULTJ ya. Di sektor ketiga ada telekomunikasi. Nah, seperti teman-teman ketahui, di telekomunikasi ini kita ada saham TLKM ya, Telkom, lalu ada ISAT, Indosat, ada Excel ya, lalu ada Friend ya, FREN. Nah, dari empat saham ini, empat emiten ini kita memilih ke TLKM ya, karena memang dari segi kinerja ya, market cap-nya juga besar seperti itu. Jadi kita memilih bahwa Telkom ini yang mewakili sektor telekomunikasi. Ketika saya bicara tanggal 16 Oktober ini, 16 Oktober 2020, memang kita lihat ketika COVID-19 ini Telkom ini yang kita bilang blue chip tapi trennya menurun ya, tidak ada rebound-reboundnya begitu ya semenjak COVID-19. Tapi kita dari saham deal tetap hold ini saham ya. Jadi kita melihat kepada future-nya dan bisnis modelnya dia begitu. Terlepas Anda work from home, Anda tetap menggunakan namanya jaringan internet ya, jaringan komunikasi ya, memang yang menurut kita terbaik saat ini ya Telkom begitu. Sehingga kita melihat bahwa Telkom ini layak untuk diakumulasi begitu ya. Terlepas banyak, mungkin boleh berbeda masing-masing analis saham ya, tetapi kita melihat bahwa memang bisnis modelnya Telkom ini unggul di sektornya sehingga kita masukkan dia ke core stock. Kalau dibilang ini harga Telkom sahamnya sudah cukup murah, sudah cukup affordable, ya nggak mas, emang benar, karena ketika dia mengalami koreksi, nah sebagai investor kita senang untuk buy di harga murah ya, karena memang dia dari harga yang sudah cukup lumayan lalu tiba-tiba drop hingga 2.500 ya. Kalau sekarang ketika saya bicara ini dia sudah masuk ke 2.700 2.800, jadi ya nggak masalah, yang penting kita punya strategi ya untuk bagaimana kita harus masuk atau hold atau kita menambah porsi kita di suatu saham seperti itu. Lalu mengenai value stock ya, value stock ini dia adalah perusahaan-perusahaan dengan market cap yang middle, jadi tidak sebesar yang ada di core stock seperti itu, dimana growth-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan core stock. Jadi mulai dari segi revenue, dari segi labanya dia lebih tinggi ya pertumbuhannya seperti itu. Cuman yang harus kita garis bawahi, biasanya mereka ini kurang stabil ya, karena memang kalau kita bilang perusahaan-perusahaan masih growth itu ya cenderung belum stabil kayak UNVR ya yang ada di core stock tersebut. Kalau kita lihat value stock ini mungkin kita bisa bagi lagi menjadi 3 kategori ya, yaitu kategori defensive stock, lalu ada cyclical stock, ada turnaround stock ya. Saya jelaskan singkat saja, defensive stock ini ya sektor-sektor yang dia memang bisa bertahan even krisis sekalipun ya. Misalkan di finance ya, perbankan tadi, lalu ada yang consumer goods ya. Kalau di cyclical stock yang sifatnya itu cyclical itu misalkan coal ya, CPO, lalu ada semen, ada poultry. Sedangkan di turnaround stock ini dia lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalkan ada government rules, ada peraturan pemerintah yang mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan ya. Misalkan Pegas ya, Anda bisa pelajari kenapa Pegas itu saya bilang masuk ke turnaround stock ya, seperti itu. Untuk di value stock sendiri saya kasih contoh misalkan Sido ya. Sido itu walaupun COVID-19 sahamnya tetap bagus harga sahamnya ya. Begitu juga dengan S Hardware begitu. Jadi Aces itu kita lihat walaupun COVID-19 Aces dan Sido ini cukup bertahan ya. Harga sahamnya juga mengalami kenaikan seperti itu. Jadi kita bisa pilih-pilih saham seperti itu. Lalu ada yang bertanya biasanya Pak apakah Kimia Farma gitu ya, KF, KLBF, PH gitu ya, itu juga termasuk dengan value stock begitu. Bisa saja gitu ya, karena memang kita melihat bahwa sentimennya saham-saham tadi yang saya bilang farmasi naik itu karena COVID-19 sehingga orang aware dengan kesehatan untuk persiapan vaksin begitu ya. Juga misalkan saham IRA ya yang memproduksi jarum suntik. Sebenarnya Inaf juga memproduksi jarum suntik ya di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa pergerakan saham farmasi, sektor farmasi ini memang mengalami kenaikan ya.
informasi dan pendukungnya ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bicara mengenai value stock lebih dalam, nanti mungkin saya akan share di kesempatan yang lain ya. Tapi untuk sementara saya kasih gambaran seperti itu saja. Yang intinya kalau yang paling gampang value stock ya Sidu sama As Hardware ya. Itu paling mudah untuk kita tracing, kita lihat valuasinya seperti itu. Jadi semoga tadi gambaran tadi agak tidak terlalu membingungkan buat teman-teman yang newbie ya. Oke. Kembali lagi kepada dana tadi yang 100 juta, lalu 100 juta hingga 1 miliar, lalu 1 miliar ke atas. Untuk yang masih muda di level 20 tahun usianya, itu kan kita bilang agresif ya dia. Biasanya core stocknya itu dia 20%, value stocknya dia 80%. Sedangkan untuk yang usia 30 tahun hingga 40 tahun yang cenderung moderate, di mana dia core stocknya itu 30%, sedangkan value stocknya dia di 70%. Kalau untuk yang usia kategori ketiga yaitu 40 tahun ke atas dengan modal 1 miliar, itu biasanya mereka lebih konservatif dan porsi core stocknya itu 40%, value stocknya 60%. Nah, pertanyaan yang sering muncul juga di Instagram saham daily kita adalah berapa banyak maksimal emiten yang bisa kita kolek gitu ya, yang bisa kita koleksi di portofolio kita. Ambil contoh yang modal di bawah 100 juta ya, itu dia maksimal 5 emiten saja. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti Anda bingung, tidak fokus gitu ya untuk mengamati saham-saham yang Anda koleksi begitu ya. 5 emiten, maksimal 5 emiten dengan modal 100 juta ini biasanya kita ambil 2 saham core stock, 3 saham value stock, jadi 5 ya. Lalu untuk yang modal antara 100 juta hingga 1 miliar itu kita biasanya maksimal 10 emiten, di mana 4 itu core stock ya, lalu 6 saham value stock. Sedangkan yang modalnya di atas 1 miliar ya, itu kita biasa maksimal 15 emiten saham saja dalam satu portofolionya dia. Jadi kita kombinasi antara 6 saham core stock dengan 9 saham value stock. Seperti itu. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Oke. Kalau modal saya cuman di bawah 100 juta, berarti saya maksimal 5 emiten saja yang saya pegang. Begitu ya, dengan kombinasi 2 emiten core stock, 3 value stock. Jadi 5 saham. Situ ya.